Perjuangan berat masih menanti timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kemarin dibantai pada pertandingan terakhir grup C melawan Jepang 6-0, timnas Indonesia harus lebih bersiap untuk menghadapi lawan-lawannya di putaran keempat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita harus melupakan tentang pertandingan melawan Jepang kemarin dan bersiap menatap laga berikutnya, meskipun lawan-lawan yang akan dihadapi pada putaran keempat bukan lawan-lawan yang mudah, dan tentunya mereka juga berambisi untuk bisa tampil di Piala Dunia pada tahun 2026 nanti. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Lupakan pertandingan pada laga terakhir grup C kemarin yang dibantai oleh timnas Jepang 6-0. Maka sekarang kita harus menatap laga pada pertandingan putaran keempat nantinya, supaya timnas Indonesia lebih bersiap untuk menghadapi lawan-lawannya pada putaran keempat nanti. Banyak kabar yang beredar bahwa Qatar dan Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah pada putaran keempat kali ini, meskipun belum ada rilis resmi dari pihak AFC. Tetapi kalau mengacu pada rilis AFC pada tahun 2023 bahwa yang berhak menjadi tuan rumah pada putaran keempat adalah tim yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak pada putaran ketiga atau ronde ketiga. Muncul berbagai polemik dari berbagai pihak tentang Qatar dan Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah pada putaran keempat kali ini. Salah satunya pihak Federasi Sepak Bola Irak melayangkan protes ke AFC dan mendeklarasikan dirinya bersiap menjadi tuan rumah pada putaran keempat dengan segala resikonya, keamanan, finansial, dan juga institusional. Tapi kalau kita ingin pertandingan pada putaran keempat ini bersifat fair atau adil, maka lebih baik pertandingan pada putaran keempat kali ini di tempat yang netral atau di negara yang bukan menjadi peserta pada putaran keempat, supaya tidak menimbulkan kecurigaan bahwa AFC bermain mata dengan tuan rumah pada putaran keempat kali ini. Meskipun Ketua PSSI Erick Thohir juga menginginkan Indonesia menjadi tuan rumah pada putaran keempat kali ini, karena kalau Indonesia menjadi tuan rumah pada putaran keempat, maka tentunya timnas Indonesia akan sangat diuntungkan dari segi non-teknis. Karena kalau kita melihat pada pertandingan-pertandingan terakhir melawan negara-negara Timur Tengah, bahwa timnas Indonesia tidak kalah secara teknis permainan sepak bola dengan negara-negara Timur Tengah. Tetapi yang ditakutkan adalah atau yang dikhawatirkan adalah dari segi non-teknis yang tentunya merugikan timnas Indonesia. Sehingga bisa saja cita-cita untuk tampil di Piala Dunia 2006 bisa kandas di tengah jalan atau perjuangannya hanya sampai ke putaran keempat. Kalau saja ternyata AFC merilis resmi dan menjadikan Qatar beserta Arab Saudi menjadi tuan rumah pada putaran keempat kali ini, maka sudah bisa dipastikan yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 pada putaran keempat yaitu Qatar dan Arab Saudi. Untuk menghindari kecurigaan tersebut, maka lebih baik pertandingan-pertandingan pada putaran keempat dilaksanakan di tempat yang netral dan di negara yang bukan menjadi peserta pada putaran keempat. Untuk keterangan lebih lanjut guys, kita dengarkan analisa dari Bung Toel. Ini dia guys. Ini kalau kita lihat ada peluang ya untuk Indonesia juga terpilih menjadi tuan rumah dalam putaran keempat. Seberapa besar sih peluang Indonesia bisa terpilih? Kalau lihat manuver atau berita yang sudah dikembangkan lewat AFC bahwa Qatar dan Arab akan jadi tuan rumah, peluangnya tentu mengecil ya. Kenapa tuh? Ya karena Qatar dan Arab didorong akan jadi tuan rumah putaran keempat kan begitu. Ini jadi tantangan tersendiri. Kalau kita misalnya sejak awal kita pelajari tentang penyisihan Piala Dunia 2026 zona Asia, babak keempat itu bahkan ada yang menyebut netral. Tapi kemudian ketika saya bacanya tanggal 4 Juni, jadi sehari sebelum lawan China, saya baca AFC katanya menunjuk Qatar dan Arab Saudi.
walaupun belum resmi kan begitu. Nah ini sebetulnya membuat perjalanan makin berat. Gitu loh. Kenapa? Karena ini bukan lagi bicara sekedar di lapangan hijau. Ini soal bahasan sepak bola dalam konteks geopolitik organisasinya, konfederasi, Asia, AFC gitu loh. Kita tahu bahwa penguasa-penguasanya ya di sana adalah sultan-sultan Timur Tengah dan ini menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Bahwa kita katakanlah saya baca berita juga, berita yang beredar bahwa Ketua BTN ya Pak Marji bilang bahwa kita sudah melakukan bidding. Ya sah-sah aja lah bidding sih. Tapi kan yang memutuskan nanti tetap AFC gitu loh. Nah kelihatannya situasinya ya semoga lah ya. Kalau mau fair di tempat netral. Kalau mau fair. Kalau asasnya fairnessnya dikedepankan. Oke, tapi kan sejauh ini Bung Toel yang sudah mengirimkan surat protes ke FIFA ini kan baru Irak ya. Apakah perlu harus Indonesia untuk mengirimkan surat protes? Hitung-hitungan politisnya dihitung tuh. Irak sudah berani menyampaikan surat protes. Tapi apakah itu beresiko? Menurut saya pasti ada resikonya lah. Karena kelihatannya kecenderungannya memang ke Qatar dan Arab Saudi ini kecenderungannya kelihatan. Misalnya saya bicara Qatar ya. Bicara Qatar. Bagaimana Piala Dunia U17 dari tahun 2025 sampai 29, 5 tahun berturut-turut itu di Qatar. Nggak ada makan siang yang gratis kan? FIFA gitu loh. Dan kalau hitung-hitungan Piala Dunia 2026 ini jatah Asianya 8,5. 6 yang dari ronde 3 ini kalau menghitung-hitungan pemain baru pemain lama agak meleset 2. Meleset 2-nya di Uzbekistan dan Jordania. Jadi dia merebut tempat yang kalau dalam ya ini sih cara berpikir bacaan saya ya. Pemain lamanya kan Qatar dan Arab di situ. Gitu loh, dalam tanda kutip ya pemain lama. Kan Jepang, Australia langganan, tradisi dari wilayah Asia, Korea Selatan, Iran. Kan duanya dipikir Qatar dan Arab bisa ambil di ronde 3 ini, di babak ketiga ini tahu meleset. Maka kemudian mereka masih harus berjuang di babak 4. Karena posisi di ronde 3-nya diambil oleh Jordania dan Uzbekistan. Oke, itu alasan kenapa? Ya kalau kita mau lihat sepak bolanya ya. Sementara mereka kan slotnya harusnya masuknya hitungannya pemain lama lah gitu loh. Akhirnya di babak ke ini sepertinya memang kecenderungan saya lihat AFC akan dorong kepada Qatar dan Arab. Kecenderungannya gitu loh. Oke guys, itu menurut keterangan dari Bung Toel di salah satu wawancara TV nasional. Gimana menurut kalian guys? Dan ini keterangan dari Coach atau Coach Justin Laksana pada podcast Liputan 6. Ini deh guys. Tapi untuk persaingan fase keempat Coach, ini kan akan melawan tim Timur Tengah kalau gue lihat di semua Timur Tengah. Dan kita punya track record bagus. Betul. Dengan Timur Tengah. Gini, dari 6 yang lolos hanya 1 dari Timur Tengah, Jordan. Oke. Nanti di grup di putaran keempat itu ada UEA, ada Qatar, ada Irak, Oman atau Palestina, Saudi sama Indonesia. Jadi 5 negara Timur Tengah. Sekali lagi secara sepak bola, football teknik, gak kalah kita, definitely gak kalah. Cuman dalam sepak bola itu ada juga yang namanya non teknis. Ini yang kita gak bisa kontrol. Yaitu untuk gue kocak aja, peserta kok bisa jadi tuan rumah. Kan gak fair. Kalau lu fair, lu taruh di tempat yang netral lah. Di Uzbek lah, di China kalau perlu, di Jepang, di Korea. Masa gak ada yang mau bantu ya pasti bisa lah. Kenapa harus Arab dan Saudi? Ini yang selalu gue takutin. Ya karena memang koneksi mereka. AFC itu kan dipegang, powernya ada di Timur Tengah. Apa iya dengan Piala Dunia pesertanya diperbanyak cuman hanya 1 negara Arab? Nggak mungkin kan? Yeah. Nah dari putaran keempat ini 2 langsung lolos kan. 1 yang menang di match kedua dan match ini kan bertemu lagi. Jadi minimal ada 2 negara Arab yang lolos. Mereka berharap 3 kan. Nah semoga kita yang ketiga.
di samping dua negara Arab ini. Tapi artinya kalau faktor non tenis itu tidak bisa diantisipasi ya? Ya bisa. Lu harus taruh banyak orang di ice check. Ini masalah lobby nih. Lobby. Ini kan masalah lobby. Masalah federasi coach. Iya. Tapi secara taktik permainan melihat Timur Tengah ini ada yang harus diasah mungkin dari timnya Clivert? Ya, gue kemarin nonton Bahrain lawan Saudi. Itu kayak fun football kan nggak? Bahrain lawan apa? Ya Saudi. Ya Saudi kayak fun football. Bener-bener 10 kali passing, 12 kali nggak nyampe kayak gitu. Parah banget kualitasnya. Makanya Bahrain, yang lain gue belum lihat ya 11-12 lah. Kalau nggak salah lu pernah bilang di fase keempat ini merupakan peluang terbesar kita bisa lolos ke Piala Dunia. Iya. Seberapa besar? Jangan sampai ke 5. Karena kalau ke 5 lu akan ketemu negara walaupun nggak bagus juga kan sampai ke 5. Afrika, Amerika Latin, di mana mereka secara fisik lebih unggul. Ya repot juga itu. Iya. Keempat nih harus kita bungkus di sini. Berapa besar peluang? Ya gue sebelumnya kan selalu bilang 60-70%. Secara football teknis 67%, gue nggak berubah itu. Cuman dengan mainnya di kandang di Timur Tengah ya ngeri-ngeri sedap. Loh, gue itu masih trauma atau apa? Dua momen. Satu lawan Bahrain. Ahmed Alkaf, gue sampai inget wasitnya. Lawan Bahrain lu dapat 6 menit extra time jadi tambah 50%, 9 menit. Sementara di 6 menit nggak ada kejadian yang signifikan yang menjustifikasi perpanjang 50% ekstra lagi. Itu kan edan. Satu. Kedua, Qatar lawan India. Bola itu di tiang kedua sudah out setengah meter. Disahkan loh. Akhirnya gol. Di gawang India nih, pemain Qatar, bola itu udah out setengah meter. Tetap dia shoot kembali terus masuk. Disahkan. Kurang edan apa itu? Gimana lu coba? Kembali lobby. Tugas Erick Thohir sekarang hanya melobi. Oke guys, itu keterangan dari Koci. Menurut kalian gimana kalau Qatar dan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah pada putaran keempat kali ini? Apakah itu fair atau tidak? Dan apakah peluang timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 apakah masih terbuka lebar atau tidak? Berikan komentarnya di kolom komentar guys. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia dengan cara berkomentar yang positif dan juga dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Itu saja, bye-bye.